Nah, yang berkaitan dengan morfogenesis ini banyak hal yang mempengaruhi gitu ya, morfogenesis. Mungkin kemarin sama Pak Yono sudah dijelaskan bagaimana pertumbuhan, perkembangan itu bagaimana. Nah, morfogenesis ini berkaitan dengan diferensiasi jaringan hingga terbentuknya daun, akar, batang, buah bunga, dan biji gitu. Tapi tidak akan saya bahas semua, tapi secara umum saja. Nah, pengertian dari morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi. Jadi ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan berarti penambahan jaringan atau penambahan massa atau penambahan sel gitu ya. Kemudian selain dia menambah sel, juga sel itu mengalami perubahan. Tuh. Jadi ada pertambahan sel dan selnya mengalami perubahan menjadi jaringan, kemudian menjadi organ yang akan dikenal menjadi organisme. Gitu. Morfogenesis sendiri terbagi menjadi dua. Ada automorph, ada heteromorph. Automorph itu kata lainnya otomatis gitu ya. Jadi automorph itu yang memang sudah terkode dari dalam atau biasa disebut dengan pengaruh genetik gitu ya. Automorph itu atau kata lainnya pengaruh genetik. Sedangkan heteromorph berarti heterogen atau belum tentu atau apa namanya ya dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu. Jadi automorph itu adalah faktor genetik, heteromorph adalah faktor lingkungan. Nah, perkembangan organ generatif angiosperm yaitu organ bunga dilengkapi dengan polen, maka kemudian dapat menumbuhkan jadi biji. Atau kalau morfologi gitu ya, tidak akan pernah tertukar misalnya daunnya pisang dengan daunnya jambu, nggak akan pernah tertukar gitu ya. Karena dari dalamnya itu sudah mengkode bahwa daun pisang ya begitu bentuknya lebar-lebar gitu ya, punya pelepah gitu. Pelepahnya menyerupai pohon gitu. Tapi kalau daun jambu menyirip, tulang daunnya itu nampak tajam gitu ya, kemudian tepi daunnya rata. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan pernah tertukar bentuk daun satu spesies dengan spesies tertentu. Gitu. Kemudian ada juga pembentukan bunga, polen, biji, kemudian eh, pembentukan polen kemudian tidak berbiji juga ada. Jadi automorph itu dipengaruhi oleh genetik. Sedangkan heteromorph itu proses pembentukan yang dipengaruhi oleh adanya induksi dari luar. Cahaya matahari, kelembapan, kemudian apalagi pH tanah, nutrisi gitu ya. Kemarin sudah dijelasin sama Pak Yono bahwa pertumbuhan itu juga dipengaruhi oleh cekaman gitu ya. Ada pengaruh cekaman, ada pengaruh apalagi tanah apa lengas tanah apa kapasitas lapang dan lain sebagainya ya kadar air yang ada di tanah itu mempengaruhi sekali bagaimana pertumbuhan itu terjadi gitu. Nah, tahapan dalam proses pertumbuhan kalau kalian sudah belajar tentang apa guys SPH gitu ya. Sekarang kan sudah SPT, sudah SPH gitu ya. Ada tahap pertumbuhan, ada seluler, ada organel, dan ada individu. Kalau selalu diawali dengan paling kecil, unit organisme paling kecil, yaitu sel. Gitu ya. Dengan kemudian setelah selnya bertambah, maka ada daerah-daerah yang memang punya inisiasi untuk membentuk daun, ada inisiasi membentuk akar, ada inisiasi untuk membentuk batang gitu ya. Jadi kalau awalnya itu adalah biji, kan kita tahu biji itu selalu dalam bentuk bulatan, kemudian atau ada yang pipih atau ada yang bersayap gitu ya. Tapi tidak ada di situ bentukan daun, bentukan akar, bentukan batang nggak ada. Nah, di dalam situ, di dalam embrio itu, ketika dia mengalami perkembangan menjadi zigot, kemudian menjadi tumbuhan baru, gitu ya, ada proses apa namanya perkecambahan. Nah, dia akan
punya sel-sel yang akan menginisiasi yang mana sel mana akan menjadi daun, sel mana akan menjadi batang, dan sel mana akan menjadi akar. Dan semuanya menginisiasi itu, melakukan pertumbuhan. Kalau tunas batang berarti dia akan pertumbuhannya melawan gravitasi. Kalau akar berarti dia pembelahannya mengikuti arah gravitasi ke tanah itu ke bawah. Nah, seperti itu. Itu ada proses inisiasi tertentu dan itu dikode oleh genetik. Jadi berasal dari dalam. Tetapi perkembangannya artinya lebar daun nantinya ya. Kalau lebar daun, tinggi tanaman, terus warna daun, apalagi ya, tinggi batang, panjang akar, itu semua yang mengkode adalah lingkungan gitu. Jadi ada dua hal yang membuat morfogenesis itu terjadi. Ada genetiknya dan ada lingkungan. Nah, arah perkembangan ini bentuk-bentuk tubuh karakter yang cenderung dapat membentuk tubuh simetris pada sumbunya ya dipengaruhi oleh cahaya zat tertentu secara eksogen atau yang disebut dengan hormon ya. Kemudian ada faktor genetis itu. Bentuk simetrisnya radial, bilateral, dorsoventral. Kemudian ada juga melibatkan pigmen fitokrom, tapi fitokrom akan saya bahas nanti juga. Di sini juga dipengaruhi ya. Jadi kalau proses fotosintesis gitu ya, fotosintesis itu terjadi karena adanya cahaya. Pertama, kemudian terjadi di klorofil, ada pigmennya yang menerima cahaya. Kemudian ada lagi CO2 sebagai bahan karbonnya, membentuk C6H12O6 sebagai glukosa, dan kemudian nanti akan masuk ke siklus siklus Krebs gitu ya, untuk mendapatkan energi, untuk menghasilkan ATP. Nah, ketika cahaya itu, lingkungan itu tidak mendukung terjadinya fotosintesis, apakah fotosintesis itu berhenti? Apakah kalau lingkungan tidak mendukung, apakah fotosintesis itu berhenti? Kan fotosintesis punya panjang gelombang tertentu ya. Berapa panjang gelombangnya? 400 berapa sampai berapa gitu ya. Panjang gelombang cahaya yang diinginkan. Itu untuk terjadinya fotosintesis. Apakah berhenti proses fotosintesisnya? Ada yang tahu jawabannya? Berhenti atau tidak? Ketika lingkungannya kurang mendukung atau pada musim hujan gitu ya, matahari tidak penuh, banyak awan gitu. Apakah proses fotosintesisnya berhenti? Ya, Vivi? Sepertinya tidak. Nah, tidak. Tidak mungkin fotosintesis itu berhenti. Kalau dia kekurangan ATP, maka pertumbuhannya juga akan berhenti gitu ya. Terus bagaimana caranya agar fotosintesis itu tetap berjalan dengan gelombang cahaya yang tidak sesuai dengan penerimaan pigmennya? Ada yang tahu? Bagaimana caranya tumbuhan itu tetap bisa mengalami fotosintesis dengan keadaan cahaya yang tidak mendukung? Ada yang tahu jawabannya? Faris? Kurang tahu, Ibu. Yang lainnya? Siami? Kurang tahu, Ibu. Rizal? Oh, Rizal nggak ada. Navela?
Gimana? Sepertinya terputus. Yang lainnya? Ada yang tahu gimana caranya? Hamzah mungkin? Bu, izin mencoba. Iya, silakan. Mungkin bisa Bu. Cahayanya nggak harus dari matahari, bisa dari cahaya lain. Ya, maksudnya cahaya yang tidak memenuhi panjang gelombang yang diinginkan oleh pigmen itu, maka apa yang dilakukan? Gitu. Apa yang dilakukan? Ketika panjang gelombangnya itu kan tadi tetap bisa kan, tetap bisa dia melakukan fotosintesis kata Vivi, tetap bisa, ya betul, memang bisa. Tapi bagaimana caranya tumbuhan itu menyesuaikan gitu, menyesuaikan diri dengan cahaya yang tidak sesuai dengan kapasitas atau spektrum cahaya yang diinginkan oleh proses fotosintesis, oleh klorofil itu sendiri. Gimana? Ada yang tahu? Altaf? Kurang tahu, Ibu. Naja? Gimana Naja? Kurang tahu, Bu. Oke, nggak ada yang tahu? 26 orang. Jawabannya ada di depan kalian ini. Oke, kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Ya. Nah, ini adalah pigmen morfogenesis melibatkan pigmen fitokrom. Jadi fitokrom ini adalah pigmen yang sifatnya reversible. Dia bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungannya. Jadi kalau misalnya spektrum cahayanya tidak memenuhi kan berapa ya? 400 berapa sampai 600 berapa gitu ya. Dia misalnya cahayanya kurang dari itu gitu ya, UV termasuk golongan UVB gitu ya. Berarti dia harus men-switch dirinya sendiri untuk bisa menerima cahaya. Jadi cahaya itu kalau yang diterima oleh fitokrom itu terbagi menjadi dua. Ada PR fitokrom. Jadi P itu fitokrom ya. Fitokrom red dan fitokrom far-red. Merah dan merah jauh. Fitokrom merah dan fitokrom merah jauh. Yang sifatnya itu reversible. Jadi bisa men-switch dirinya sendiri tanpa harus mengubah apapun gitu ya, tergantung pada panjang gelombang yang mengenai gitu. Pertumbuhan diketahui bahwa fitokrom yang aktif adalah dalam bentuk PFR. Aktivitasnya bergantung pada jumlahnya gitu ya. Jumlah PFR pada suatu jaringan dapat diatur dengan cara menyeimbangkan sintesis mengurai PFR menjadi PR dalam suasana yang gelap gitu. Jadi kalau cahayanya kurang maka dia bentuknya PFR gitu ya. Ini proses morfogenesis yang sama seperti apa namanya? Pembentukan zigot gitu ya, sama ya antara ini ada proses diferensiasi. Nah, di dalam pertumbuhan proses morfogenesis itu ada namanya beberapa zona gitu ya. Daerah meristem ini selalu digadang-gadang bahwa dia adalah di ujung gitu ya, terus selalu mengalami pembelahan nanti akan menginisiasi terjadinya pembentukan daun, batang, dan lain sebagainya. Kemudian zona pemanjangan, gitu ya. Setelah di sini selnya numpuk, maka selnya mengalami pemanjangan, memanjang. Baru ada zona diferensiasi di sini. Nah, di sini barulah muncullah tunas daun, tunas batang, gitu ya, akan membentuk cabang baru, itu ada di sini, gitu ya. Setelah zona pemanjangan. Kemudian bawahnya adalah zona permanen yang
jaringan pengangkutnya sudah terbentuk, xilem dan floemnya sudah ada, kemudian diarahkan kemana itu sudah ada, dan tidak akan mengalami perubahan lagi. Terus, kalau sudah jadi daun, ya jadi daun. Nggak akan berubah jadi akar. Gitu. Tapi kalau diferensiasi, ada kemungkinan inisiasinya berubah karena ada hormon tertentu, diinduksi apa gitu ya. Nah, jadi apa namanya proses ininya bertambah, jumlah daunnya bertambah gitu. Kemudian proses diferensiasi ini ada struktur sel jaringan, kemudian mengalami diferensiasi, perubahan dari muda ke dewasa. Kemudian ada faktor lingkungan menyebabkan perubahan struktur. Kemudian ada faktor fisiologi juga. Ada diferensiasi eksternal, ada diferensiasi internal. Jika diferensiasi eksternal itu pembentukan bagian vegetatif yang diteruskan menjadi bagian generatif. Jadi memang ada bagian-bagian vegetatif, misalnya ada pada apa namanya ujung tunas gitu ya, tunas daun. Kemudian dia mengalami diferensiasi eksternal yang berubah menjadi bunga gitu ada kan. Pembentukan bunga dari primordial bunga kemudian menjadi pola yang membentuk sepal, stamen, karpel gitu. Karena kan memang mahkota atau karpelum itu kan memang strukturnya sama seperti daun ya, atau biasa disebut dengan kelopak. Karpel itu kelopak itu sama strukturnya seperti daun, cuman dia mengalami posisinya aja berubah, tidak menempel pada tangkai atau pada batang, tapi langsung menempel pada tangkai bunga gitu. Nah, diferensiasi internal itu terjadinya yaitu penambahan sel gitu ya. Jadi ada pembelahan mitosis. Kalau meiosis itu pada pembentukan oogenesis dan spermatogenesis gitu ya. Kemudian ada pembentukan jaringan menurut teori Henstein. Ada perubahan ukuran penebalan dinding dan apa ini? Posisi sel. Itu ada perubahan ketebalan dinding dan posisi sel. Diferensiasi yaitu secara umum karena ada perbedaan proses dipengaruhi oleh faktor genetik, perubahan secara perlahan berbentuk sifat, tumbuh fase vegetatif menjadi fase generatif. Contohnya seperti perkembangan batang. Pada pucuk batang umumnya terjadi atas aksis dengan ruas-ruas serta primordium daun gitu ya. Ini contohnya aja. Pembentukan daun pada jenis tanaman tertentu, perkembangan daun pada cabang yang mengalami perkembangan ke arah samping gitu ya. Hubungan diferensiasi dengan fisiologi. Jadi memang fisiologi itu sangat berkaitan dengan diferensiasi. Ya, proses diferensiasi itu bagian dari fisiologi itu sendiri karena memang melibatkan banyak proses metabolisme gitu ya. Kan kalau pembelahan sel pastinya akan membutuhkan banyak ATP gitu ya. Karena itu adalah proses fisiologi sendiri. Gitu. Dan pemanjangan pertumbuhan itu diawali dengan proses pembelahan sel. Kemudian ada teori perkembangan meristem apikal. Ada teori tunika dan korpus. Tunika itu ke arah samping atau ke arah luar gitu. Kalau korpus itu ke arah ke segala arah. Gitu ya. Jadi perkembangan selnya atau pembelahan selnya ke arah mana gitu berdasarkan tunika korpus, atau yang kedua adalah teori dermatogen. Ini yang jadi ada kalau tunika korpus itu terbagi menjadi dua bagian, ada bagian ke segala arah, ada bagian ke ke lateral gitu. Tapi kalau dermatogen ada tiga bagian, ada dermatogen, peribelm, dan plerom. Dermatogen ini bagian atas gitu ya, dia akan melapisi bagian atas sehingga dia harus mengalami pembelahan lateral. Kemudian ada peribelm, ini ke arah lateral juga tapi juga mendorong ke atas, dan plerom ini mendorong ke atas. Untuk pemanjangan kan harus ada pembelahan ke bawah gitu ya, penambahan pada sel yang bagian bawah. Itu untuk morfogenesis. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Ada? Ada yang ditanyakan sampai sini tentang morfogenesis? Belum? Insya Allah belum, Bu. Nah, sekarang morfogenesis yang dipengaruhi oleh cahaya. Ini erat kaitannya sama fitokrom itu tadi. Jadi bagaimana fitokrom itu berperan dalam menentukan apa namanya? Morfogenesis. Sudah kelihatan PPT? Belum. Kenapa nggak mau terbuka? Loh, kok nggak mau terbuka? Sebentar ya. Saya nampak ya. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, ini kita akan bahas yang fotomorfogenesis dan fitokrom. Jadi fotomorfogenesis ini sama, hanya saja fotomorfogenesis itu pertumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Kok bisa bergerak PPT-nya?
Catat sebentar ya. Udah kelihatan? PPT-nya nampak? Oke. Nah, ini fitokrom yaitu pigmen sensitif terhadap cahaya. Saya kasih tahu dulu. Oh, nggak ada ya gambarnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi, memegang peranan penting dalam proses perkembangan biji. Intensitas cahaya adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman perluasan waktu terhadap lama penyinaran. Tanaman dengan kondisi kekurangan cahaya mengakibatkan mengalami kegangguan metabolisme. Ya, ada beberapa memang metabolisme yang bergantung pada adanya cahaya. Contohnya adalah fotosintesis. Ini fitokrom berperan penting dalam proses fotosintesis. Jadi ada fitokrom tadi ada dua jenis, ada fitokrom varet gitu ya, ada fitokrom merah, fitokrom red dan fitokrom varet. Tapi ada juga pigmen lain, ada kriptokrom untuk menyerap cahaya biru dan reseptor untuk UVA. Fitokrom juga berperan dalam irama pertumbuhan pada proses nasti yang dipengaruhi oleh gelap terang gitu ya. Jadi kalau fitokrom itu bisa digambarkan seperti ini, PR dan PFR ini bisa di switch gitu ya. Bisa bisa berubah bergantung pada kondisinya. Kalau misalkan dia berada pada kondisi merah kemudian tiba-tiba terang gitu ya, ada merah jauh, maka dia secara otomatis switch gitu ya. Cahaya merah itu 660 atau ya kurang lebih 660, kemudian PFR ini 730 gitu. Kemudian itu adalah pigmennya. Nah, sekarang fotomorfogenesis. Fotomorfogenesis berarti adalah proses perkembangan atau diferensiasi tadi yang dipengaruhi oleh adanya cahaya gitu. Atau yang biasa terjadi pada proses ini perkecambahan. Jadi antara tumbuhan yang kena cahaya dan tidak kena cahaya itu ternyata mengalami perbedaan pertumbuhan atau ada pola yang berbeda gitu. Ini adalah tanaman yang mengalami etiolasi atau yang pertumbuhannya dari awal itu disimpan di tempat yang gelap gitu, tanpa cahaya. Sehingga dia mengalami pucat pada daun, kemudian batangnya itu lebih panjang tetapi lebih lemah gitu ya. Sedangkan yang ini kotilnya masih tumbuh ikut gitu ya. Ini juga ada sih. Nah, yang berbeda adalah ini ketika disinari dengan cahaya itu daunnya jauh lebih lebar gitu ya. Warnanya jauh lebih hijau, batangnya lebih kokoh gitu ya. Kotiledonnya lebih hijau gitu. Ini perbedaannya. Nah, proses etiolasi ini atau pola skotomorfogenesis merupakan pola perkembangan awal tanaman akibat tidak mendapatkan cahaya secara terus-menerus dalam waktu yang agak lama. Tanaman memiliki karakteristik hipokotil panjang, ada apical hook-nya, kotiledon yang tertutup, kandungan klorofilnya rendah, dan tingkat ekspresi gen fotosintesisnya rendah. Hal ini karena gangguan sistem kerja pada enzim NADPH protoklorifilide, yaitu oksidoreduktase atau PUR. Enzim ini sangat tergantung pada cahaya yang mereduksi fotosintesis klorofil menjadi terganggu. Jadi ini memang enzim untuk kerja dari fotosintesis itu sendiri. Kemudian yang kena cahaya penuh gitu ya, hipokotilnya pendek, tidak mengalami apical hook, kemudian kotiledonnya terbuka, berkembang dengan baik, kandungan klorofilnya tinggi, tingkat ekspresi gen untuk fotosintesisnya baik. Gitu. Ini perbedaan tanaman yang kena cahaya dan tidak kena cahaya. Kemudian ada beberapa macam penerima cahaya. Jadi kenapa saya tanya, apakah ketika cahaya di lingkungan itu tidak mendukung, maka fotosintesisnya terhenti? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Karena ada pigmen cahaya yang lain yang dapat menangkap berbagai jenis cahaya. Ada kriptokrom,
fitokrom, kriptokrom, penerima cahaya UVB, dan protoklorofilida. Nah, keempatnya ini itu punya spektrum yang bisa menerima. Kan sudah dijelaskan oleh Pak siapa namanya? Pak Eko ya tentang fotosintesis gitu ya di fisiologi tumbuhan ini, bahwa yang dipakai itu ketika fotosintesis dari cahaya itu bukan cahayanya, tapi adalah elektronnya, ya kan? Adalah elektronnya yang digunakan. Nah, keempat pigmen ini itu bisa menerima elektron ketika panjang cahayanya itu tidak sesuai dengan yang biasanya gitu. Ini fitokrom penerima cahaya ada dua bentuk, PR dan PFR. Dapat mengalami transformasi, mempengaruhi fungsi fisiologi dari tanaman. Gitu. Oh, ini sudah berbeda lagi. Ada yang ditanyakan tentang fitokrom, fotomorfogenesis dan morfogenesis? Ada yang ditanyakan dari sini? Ada? Ada yang ditanyakan? Ada ya? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak ada ya? Siap ya? Nah, sinar matahari itu jika diurai itu cahayanya itu seperti ini. Yang visible, bukan yang ultraviolet ya. Yang visible ini, nah ini ada dari ungu gitu ya, kalau dibiaskan atau diurai gitu ya, itu ada pada Mejiku hibinu, merah, jingga, orange, kuning, hijau, biru, ungu gitu ya. Nah, fitokrom itu menerimanya di sini di daerah 660 atau kurang lebih ya segini sampai 730. Nanti 730 baru PFR. Dan ini pigmennya bisa switch gitu ya. Nah, yang lainnya berarti bisa menerima panjang gelombang di area tertentu. UVB gitu ya, UV kan ini daerah UV, berarti UVB itu daerah biru keunguan gitu. Jadi ketika redup, ketika apa gitu yang menerima UVB. Kriptokrom gitu misalnya, dia termasuk yang cahaya yang biru juga, biru keunguan juga gitu. Kemudian ada apa tadi? Klorofilide itu mungkin di daerah sini yang tengah begini. Gitu. Ini adalah spektrum cahaya. Ya, silakan. Screen-nya belum kebaca. Oh, belum. Belum nampak? Belum. Oh. Di saya udah nampak. Sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, ini adalah spektrum cahaya ya dari sinar matahari. Jadi kan kalau kita lihat itu putih begitu saja kan ya. Tapi putihnya itu bisa diurai. Jadi kalau dibiaskan, kalau diurai gitu ya, itu warnanya ini dari merah, orange, merah, jingga, orange, kuning, Mejiku hibinu itu ya. Itu warna bias dari cahaya matahari. Nah, itu adalah spektrum visible. Jadi yang bisa nampak, cahaya nampak gitu ya. Nah, PR itu ini, yang merah ini 660 ya sekitar segitu sampai 730 kira-kira begitu. Kemudian yang PFR itu yang ini, yang 730 ke atas gitu. Jadi kalau cahayanya terang sekali, maka dia akan men-switch dari PR menjadi PFR. Gitu. Atau misalnya cahaya berada di sini, di biru sini. Berarti yang bekerja adalah UVB atau kriptokrom, biru kehijauan. Itu di sini. Di sini adalah spektrum cahaya. Gitu. Jadi begitu ya. Ada yang ditanyakan? Berkaitan dengan
morfogenesis, fotomorfogenesis, fitokrom. Ada yang ditanyakan? Ada? Udah paham ya? Kelas bio, kelas yang hebat-hebat, pintar-pintar. Jadi sekali ditanya, langsung sudah bisa semua. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada, ya sudah begitu saja materi hari ini. 2 materi sudah selesai. Kan morfogenesis, fotomorfogenesis, fitokrom. Itu ya. Kesimpulannya, morfogenesis itu tergantung pada 2 hal, yaitu genetik dan lingkungan gitu. Yang biasanya di jurnal-jurnal itu mengatakan bahwa 60% pertumbuhan itu ditentukan oleh lingkungan atau heteromorf tadi. Dan sisanya 40% itu ditentukan oleh genetik gitu. Dan itu tidak akan pernah tertukar antara bentuk daun tanaman satu ke bentuk daun tanaman yang lain, tidak ada, karena sudah polanya itu sudah terekam, tertanam, sudah terkode di dalam genetiknya. Kemudian fotomorfogenesis, ternyata cahaya juga bisa mempengaruhi. Ini menurut saya sih berkaitan dengan hormon ya. Hormon pada pertumbuhan. Jadi ada peran auksin, ada peran giberelin gitu ya di dalam apa namanya? Proses pertumbuhannya. Begitu. Kemudian untuk fotomorfogenesis, jika tidak ada cahaya maka kaitannya ada etiolasi gitu, proses etiolasi, yaitu kekurangan klorofil, pertumbuhannya memanjang, daunnya berwarna hijau cerah gitu ya. Kemudian ada pigmen juga, ketika dalam keadaan gelap apakah tidak melakukan fotosintesis, dia tetap melakukan fotosintesis. Buktinya warnanya masih ada hijaunya gitu ya. Tetapi ada beberapa pigmen cahaya yang bisa menerima cahaya yang sedikit itu, yang ada sedikit itu pada proses pertumbuhannya. Gitu. Ada fitokrom itu adalah pigmen penerima cahaya. Ada fitokrom red, ada fitokrom infrared. Tapi selain itu ada juga penerima cahaya yang lain. Gitu. Tapi yang sering terjadi karena kita berada di daerah tropis ya, maka yang paling dominan adalah PR dan PFR. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah jelas ya?